Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama. Pada video kali ini saya akan sharing ilmu tentang minimal skor lulus JLPT N3. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, minimal skor dari total keseluruhan itu, minimalnya itu 95 poin. Jadi kan total keseluruhannya itu 180 poin. Jadi minimal kalian 55%-nya itu ya 95 itu kalian harus dapetin. Jadi contohnya nih, kalau kalian dapat 97 atau 100, itu kalian udah termasuk lulus. Nah, apabila kurang dari 95 poin, contohnya itu 80, kemudian 90 poin, itu otomatis gagal. Nah, itu persyaratan pertama. Nah, untuk persyaratan kedua, yaitu dari masing-masing sesi. Nah, kan JLPT itu ada 3 sesi. Sesi yang pertama itu Gengochi Shiki. Nah, kemudian yang kedua Dokai. Yang ketiga Chokai. Nah, yang pertama itu Gengochi Shiki atau pengetahuan tentang bahasa Jepang. Di antaranya itu ada 3 bagian. Yang pertama itu Moji, huruf, hiragana, katakana, kanji. Tapi kalau di N3 itu gak ada tes katakana seperti N5. Jadi langsung ke hiragana ke kanji atau kanji ke hiragana, atau biasa disebut dengan yomikata dan kakikata. Nah, bagian yang kedua yaitu tentang goi. Goi ini dalam bahasa Indonesianya itu adalah kosakata, atau dalam bahasa Inggrisnya itu vocabulary. Kemudian bagian ketiga itu bumpo. Tapi kalau di tes N3, bumpo ini dibarengin sama dokai tesnya. Jadi sesi pertama itu moji sama goi doang. Nah, waktu sesi pertama pada tes JLPT-nya, hari hanya. Nah, jadi yang ketiga ini masuknya itu Gengochi Shiki atau ilmu pengetahuan tentang bahasa Jepang. Nah, kemudian sesi kedua yaitu Dokai, atau dalam bahasa Indonesianya itu bacaan. Dalam bahasa Inggrisnya itu reading. Nah, kemudian sesi ketiga yaitu chokai, atau dalam bahasa Indonesianya itu pendengaran. Bahasa Inggrisnya listening. Jadi ketiga sesi ini, Gengochi Shiki, kemudian reading atau dokai, lalu chokai, minimal skor total keseluruhannya itu minimal 95 poin. Jadi ingat-ingat ya, syarat pertama itu harus 95 poin dari total keseluruhan, atau dalam bahasa Jepangnya itu Sogo Tokuteng. Nah, itu persyaratan pertama. Nah, kemudian untuk syarat kedua, minimal dari masing-masing sesi ini, Gengochi Shiki, kemudian reading atau dokai, chokai, minimalnya itu 19 poin. Jadi percuma ketika persyaratan pertama itu kalian udah melebihi 95 poin dan ini kurang dari 19 poin, percuma. Jadi contohnya nih, kalau kalian Gengochi Shikinya itu
dapat 60 manteng ya, 60 itu. Kemudian cokainya itu 30, kan 60 tambah 30 udah 90. Nah tinggal 5 nih. Readingnya atau dokainya itu dapat 15 contohnya. Nah 90 tambah 15 kan 105 nih. Lebih dari persyaratan pertama 95 poin. Itu tetap aja kalian termasuknya itu gak lulus. Karena dari masing-masing sesi ini kurang dari 19 poin si dokainya ini. Jadi usahain stabil, seimbang. Atau bahasa Jepangnya itu angtei, seimbang semuanya, stabil. Jadi itu 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus melebihi dari 95 poin. Kemudian yang kedua, masing-masing sesi ini harus poinnya itu lebih dari 19 poin. Jadi 2 persyaratan ini lumayan agak susah ya, terutama di readingnya itu. Dulu juga saya nargetinnya itu ini minimal dapat 19 poin lah supaya bisa lulus gitu. Nah, jadi bagi kalian mulai dari sekarang ini mantengin dulu, maksimalin dulu nilai Gengo Chishikinya sama listeningnya itu usahain manteng. Nah, mungkin itu sharing ilmu tentang minimal skor JLPTN 3. Jadi kalian sebelum mengikuti JLPTN 3 harus tahu dulu kedua persyaratan ini supaya kalian bisa lulus dan bisa dapetin sertifikat seperti saya ini. Nah, jangan lupa juga untuk kalian yang belum nonton video tentang unboxing sertifikat ini, bisa kalian tonton di YouTube akun YouTube saya di Ramakung Des. Mungkin sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.